Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizkia, mahasiswa PBG Guru Tertentu tahap 2 periode 3 tahun 2025, program studi PGSD dengan NIM 03922541176 di LPTK Universitas Pakuan Bogor. Hari ini saya akan melakukan praktek uji kinerja dengan materi peran warga negara dalam isu demo damai mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 di SDNU Banat Banin Lamongan. Berikut pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Silakan dipersiapkan. Setelah ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Pemimpin berdoa silakan maju ke depan. Ya man lil ikrami wa anil ustadi wa anil walidaini nahnul an musta'idun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Makasih ya Mbak Elo. Silakan duduk kembali. Agar kita semangat, tidak hanya syukur karena tubuh kita sehat dan hari ini kita bisa belajar bersama di kelas dengan kemudahan, kita juga harus bersyukur dengan jasa para pahlawan kita. Mari kita mengingat jasa para pahlawan kita dengan menyanyikan lagu nasional. Anak-anak bisa persiapan berdiri dengan hikmat. Ustazah akan mengabsen terlebih dahulu ya. Silakan yang Ustazah sebutkan namanya untuk tunjuk tangan ya. Ustazah akan mengecek semangat kalian biar nanti kita pembelajarannya tetap menyenangkan. Silakan berdiri dulu di depan kursinya masing-masing. Kepalanya diputar-putar. Coba temannya yang depan dipijet. Anak-anak, siapa yang ingat kemarin pada pembelajaran minggu kemarin di mata pelajaran PPKN kita sudah belajar tentang apa? Yang angkat tangan. Oke, ingat kita kemarin sudah belajar tentang mengamalkan nilai Pancasila di sekolah, rumah, dan masyarakat. Angkat tangan siapa yang masih ingat dan bisa memberikan contoh pengamalan sila Pancasila di rumah? Mbak Rinda? Oke, good job. Ada lagi? Membersihkan rumah. Oke, boleh. Silakan berpendapat ya. Tidak akan jauh dengan materi yang kemarin, kita masih akan
mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, namun yang sekarang kita mempelajari nilai Pancasila yakni dengan judul Peran Warga Negara dalam Demo Damai. Berita apa yang akhir-akhir ini sering muncul anak-anak? Apa yang kamu rasakan ketika melihat demo itu? Sedih, mau sedih. Ada lagi perasaan kasihan, ada lagi apa? Menyeramkan. Tapi anak-anak, apakah demo itu selalu rusuh? Ya. Kamu pernah melihat berita bahwa ada demo yang tidak rusuh? Ya. Apa ya kira-kira yang harus dilakukan oleh aparat agar tidak terjadi demo rusuh? Tidak perlu melakukan gas air mata. Tidak menindas rakyat. Melindungi rakyat. Lalu apa yang harus dilakukan oleh rakyat ketika berdemo agar tidak terjadi kerusuhan? Seharusnya yang harusnya dilakukan apa menurut kalian? Sita? Menyampaikan dengan damai. Jangan tidak melibatkan sendiri. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengevaluasi peran presiden, aparat, dan masyarakat dalam demo damai versus demo rusuh. Kemudian nanti kita akan bermain tebak gambar tentang masih tetap dengan demo damai dan demo rusuh. Nanti anak-anak akan menentukan juga itu termasuk sila keberapa. Kemudian yang terakhir, Mengerjakan LKPD bila aku menjadi agar anak-anak bisa memberikan solusi, agar anak-anak bisa menciptakan solusi. Oh ternyata apa ya presiden itu melakukan ini, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Jadi ketika kita belajar ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ustazah akan menampilkan secara langsung berita yang mungkin sudah kalian lihat. 28 Agustus 2025, jalanan depan gedung DPR dipenuhi ribuan massa yang awalnya bersuara damai. Namun dalam hitungan menit, suasana berubah mencekam. Teriakan bercampur asap gas air mata, dan aparat justru menjadi bayangan paling menakutkan. Ironisnya, semua ini dipicu oleh keputusan wakil rakyat sendiri, kenaikan gaji DPR hingga lebih dari 100 juta per bulan. Dari cuplikan video yang anak-anak lihat, kira-kira apa yang rakyat ingin sampaikan kepada pemerintah? Ya, Mas Jabar? Karena ada kenaikan harga, betul. Kenapa Mbak Meme? Karena gajinya DPR yang sangat besar. Tepuk tangan untuk Mbak Meme. Ustazah akan juga menampilkan tentang demo damai. Tadi anak-anak bilang ya, apakah demo selalu rusuh, Nak? Tidak. Kita buktikan, harus ada buktinya. Sebuah momen mengharukan terekam jelas. Seorang pedagang roti dengan ketulusan yang terpancar dari wajahnya membagikan dagangannya yang masih hangat kepada para demonstran. Apa yang kamu lihat dari video tersebut? Tukang roti tersebut mengamalkan nilai Pancasila keberapa? Oke, Ustazah lempar dulu. Sila kedua. Kenapa kok sila kedua? Karena berhubungan dengan kemanusiaan. Jadi setiap sila-sila Pancasila itu saling berhubungan. Siapa yang masih ingat? Setiap sila dari 5 Pancasila ini punya inti dari nilainya. Yang pertama adalah memiliki nilai apa pada sila pertama? Ketuhanan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke, baik. Silakan buku dan alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Sampaikan pendapat kalian dengan percaya diri. Tidak ada jawaban yang salah. Kita semua sedang belajar. Ustazah akan membagikan stiker card. Semakin banyak stiker, maka kelompok kamu semakin banyak poinnya ya. Ustazah akan bagikan terlebih dahulu. Semakin kalian aktif, kalian akan mendapatkan banyak stiker. Perhatikan aturan bermain. Yang pertama adalah
angkat bendera damai atau rusuh. Jadi nanti Ustazah akan menampilkan sebuah gambar, tebak gambar, apakah damai atau rusuh. Ustazah akan memberikan contoh. Misalnya Ustazah menampilkan gambar ini. Damai apa rusuh? Rusuh. Maka kelompok kamu harus mengangkat bendera yang rusuh. Satu stiker menebak gambar benar. Kamu akan dapat plus 1 stiker lagi bila menyebutkan sila Pancasila yang sesuai. Peringatan, kelompok yang tidak tertib atau tidak mengamalkan nilai Pancasila selama kegiatan pembelajaran akan dikurangi 1 stiker. Sudah siap anak-anak bermain? 3, 2, 1. Duluan Ibram. Ibram, kelompoknya Ibram. Kita beri tepuk tangan dulu. Dia mau jawab apa ini? Coba Ibram, dari tebak gambar itu apa yang terjadi? Kamu milih apa? Damai apa rusuh? Damai. Oke. Kenapa itu? Kira-kira ceritakan gambar yang ada di situ. Rakyat. Iya, rakyat membagikan roti kepada aparat. Apa yang keberapa? Kelima? Kedua? Coba sebutkan satu aja. 1, 2, 3. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Kenapa kok kedua? Ustazah tanya dulu. Kemanusiaan. Kalau kelima, kenapa kok kelima? Karena adil. Oke, silakan boleh ditempel. 3, 2, 1. Oke, ini dulu Mbak Ella, ceritakan gambar itu kenapa kamu milih rusuh. Tidak mengamalkan nilai Pancasila yang kedua. Ceritakan dulu gambarnya itu apa. Kenapa kamu menganggap bahwa itu tidak mengamalkan nilai Pancasila yang kedua? Aparat menurut Mbak Elok di situ gambarnya adalah aparat menindas rakyat. Baik, untuk kelompoknya Mbak Elo dapat 2 stiker. Tepuk tangan. Boleh ditempel. Coba Ustazah lempar dulu ya. Kayaknya juga banyak kurang tepat. Oke, coba. Mulai dulu ya. Apa itu? Rusuh. Kenapa kok rusuh? Karena jawabannya itu lagi diam-diam dan sampai di jadwal itu yang dilawannya itu kayak pendemo pada tidak terima. Oh iya, ternyata berarti kira-kira itu ada rakyatnya sedang demo, tapi para pimpinannya tidak ada yang mendengar. Kalau tidak mendengarkan pendapat itu sesuai dengan sila keberapa? Kelompok yang lain tidak menghargai pendapat orang lain itu sesuai dengan sila keberapa? Sila keempat. Sila keempat. Benar? Oke, dapat stiker lagi. Ulangi bersama-sama sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ ada permusyawaratan ya, berhubungan dengan musyawarah. Bagaimana ketika orang lain berpendapat harus saling menghargai, tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Baik, ini akan Ustazah akhiri dulu. Kita akan ada kegiatan selanjutnya. Jangan khawatir, Ustazah masih banyak punya stiker. Kalian mau menambah? Kalian mau menambah? Maka dengarkan instruksi dari Ustazah. Perhatikan anak-anak. Ustazah akan membagikan beberapa topik koran yang masih membahas tentang isu demo. Nanti setiap kelompok silakan membaca dan setiap kelompok nanti punya kesempatan untuk menyampaikan isi dari koran yang kalian dapat. Karena setiap kelompok mendapatkan judul yang berbeda. Ketika sudah selesai silakan dicatat sambil dicatat di buku tulisnya apa isi dari berita yang kamu dapat. Itu kamu ceritakan seperti kamu bercerita kepada temanmu. Kemudian apa yang selanjutnya kamu lakukan, temanmu yang lain boleh mengajukan pertanyaan.
5 menit cukup ya untuk membaca, mencermati, dan merangkum. Silakan ditulis di buku tulis isi dari koran yang kamu dapatkan. Ya, teman yang lain beberapa orang diketahui identitasnya membakar di Jakarta. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa tidak semua ini betul, karena itulah polisi siapa yang membakar tersebut. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Coba yang tanya lain coba. Apa Hafid? Oke, kenapa ya halte busnya dibakar ya? Kenapa ya sama rakyat kok sampai dibakar ya? Menemukan jawabannya apa enggak? Dari yang kamu baca kelompok ini belum menemukan jawaban? Oke, boleh kembali duduk ya. Jadi di situ kenapa ya kok apa haltenya sampai dibakar? Itu mungkin adalah kemarahan rakyat ya, tapi ada orang-orang yang memang berniat mengadu domba antara aparat dan rakyat termasuk dengan pemerintahan. jumlah ojol semakin ramai yang turun ke jalan yang membuat kemacetan panjang dan sedikit kericuan. Peristiwa ini memberi pesan penting bagi kita untuk tidak membuat kericuan. Oke, ada dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, apa Wisnu? Ya, kenapa? Oh, kenapa kok demo yang awalnya damai jadi rusuh? Nah, itu sudah terjawab ya. Oke, tepuk tangan untuk kedua. Saya kasih 1 poin. Kelompok kami mendapatkan koran yang berjudul Zahroni Demokrasi dianggap menghina rakyat. Pada Agustus 2025, anggota DPR Zahroni yang menyebut masyarakat yang ingin membubarkan DPR sebagai orang tolol sedunia. Apa tugas kita? Tugas kita boleh tidak menghakimi orang lain? Tidak boleh. Meskipun kita melihat bahwa ini tidak sesuai Ustadzah dengan nilai-nilai Pancasila. Kita belajar untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi ternyata nilai Pancasila pun sangat penting diamalkan dalam kehidupan berbangsa. Ya, agar bangsa kita menjadi bangsa yang damai. Ya, dan apa? Dan maju, benar. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami apa sih tugas dari aparat, apa tugas dari presiden, dan apa tugas dari pemerintah, rakyat, anak-anak akan mengerjakan LKPD. Bila aku menjadi, ya, jadi kamu akan membayangkan bila aku menjadi presiden, apa ya seharusnya yang aku lakukan? Apa ya yang harusnya aku lakukan agar rakyatku menjadi rakyat yang sejahtera? Bagaimana agar aku tidak mengambil hak-hak mereka misalnya? Ketika menjadi rakyat, bagaimana seharusnya saya menjadi rakyat yang baik? Oh, harusnya saya rajin membayar pajak misalnya. Atau menyampaikan demo dengan cara yang baik. Oke. Ini kemarin Ustadzah akan memberikan presiden ya. Itu ada LKPD. Bila aku menjadi, silahkan identifikasi apa ya sebenarnya peran rakyat, aparat, dan presiden dalam berkehidupan berbangsa. Silahkan bayangkan ketika kamu menjadi. Ustadzah, aku membayangkan kalau misalnya aku menjadi
aparat. Aku akan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bersikap jujur. Setelah kalian mengerjakan LKPD itu, nanti kalian akan role play. Ustazah akan memberikan topeng, ya. Nah, agar kamu merasa sedang menjadi tokoh tersebut, ya. Di situ Ustazah juga sudah memberikan contoh cara presentasinya. Misalnya kamu bilang, saya presiden tahun 2050. Jika saya menjadi presiden, saya akan sesuai dengan tulisan yang kamu kerjakan di LKPD. Ya, setiap kelompok satu perwakilan. Jika bisa, silakan kelompok yang belum pernah menjawab atau berinteraksi hari ini ya, biar semuanya dapat belajar. Untuk kelompok ini, kelompoknya apa? Presiden ya. Ya. Ini kelompok aparat. Ini kelompok rakyat. Kamu ojol. Ini pelajar ya. Sudah siap untuk role play di depan? Ustazah tanpa teks nggak apa-apa anak-anak. Kamu ini aja bayangkan ketika kamu menjadi apa yang kamu lakukan. Oke, kelompoknya Diva sudah siap. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini kelompok dari apa? Ya, presiden ya. Oke, silakan maju ke depan. Ya, kita lihat presiden kita. Rakyat, dilihat rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semua warga Indonesia. Perkenalkan, saya adalah calon presiden tahun 2045. Jika saya terpilih menjadi presiden di tahun 2045, saya akan membangun sekolah gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Kedua, jika saya menjadi presiden, saya akan mengadakan cuti 1 tahun 2 kali. Sebagai yang kurang mampu. Amin. Tepuk tangan untuk presiden kita di tahun 2045 tadi. Silakan duduk, Ibu Presiden. Kemudian kelompoknya Meme sudah siap? Beri tepuk tangan untuk kelompok Meme. Silakan maju ke depan. Anak-anak yang percaya diri, kamu bayangkan aku bila aku menjadi, udah sampaikan aja. Silakan diperhatikan temanmu sedang presentasi di depan. Saya ingin menjadi mahasiswa yang belajar akan menuliskan bahasa Indonesia yang Oke, sudah tepuk tangan untuk Mbak Meme. Silakan duduk Mbak Meme. Kelompok aparat ya ini ya. Bila aku menjadi aparat ini. Coba perhatikan temannya. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk aparat kita. Ya, berjanji tidak akan menyakiti rakyat ya, akan melindungi. Sekarang yang terakhir adalah kelompok dari Wisnu. Silakan maju ke depan. Sebagai rakyat ya. Kita kan rakyat ya sehari-hari. Masa kamu tidak bisa berperan sebagai rakyat? Oke, baik.
Sudah? Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Semua tadi yang bermain role play silakan maju ke depan. Ada akan memberikan medali bentuk penghargaan dari negara karena mereka telah punya visi misi yang hebat ya. Kita doakan apa yang mereka cita-citakan terkabul. Amin. Ya, silakan parade maju ke depan dan kembali ke dada-dada ke rakyat tuh. Tepuk tangan ya untuk para teman-teman kita yang sudah bermain role play. Nah, anak-anak, apa ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kita telah belajar apa dari tadi kegiatan kita? Tadi kita mendapatkan pembelajaran apa saja? Kita belajar apa saja tadi? Belajar tentang aksi demokrasi. Oke, aksi demo. Tentang Pancasila. Tentang apa lagi anak-anak? Oke, katanya Mbak Elo, Pancasila itu ternyata tidak hanya dihafalkan, tetapi harus diamalkan. Ada lagi? Apa yang paling penting dari pembelajaran kita hari ini? Kenapa sih kita harus? Kenapa hari ini kita harus menjadi presiden, harus menjadi warga, harus menjadi mahasiswa? Kenapa? Apa pelajaran pentingnya? Contohnya seperti itu. Katanya Mas Safi, kenapa usah ada pelajaran penting hari ini? Kenapa kok kita harus berperan jadi orang lain agar kita bisa saling merasakan perasaan orang lain sehingga empati kita akan terbangun. Kamu tidak harus, kamu akan menjadi anak yang tidak boleh mendolimi orang lain karena kamu tahu bahwa setiap peran itu punya kewajiban masing-masing. Ya, nilai pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata sangat penting. Apa yang menjadi penting? Coba bayangkan jika kita melakukan kegiatan sehari-hari tanpa nilai Pancasila, apa yang kemungkinan yang akan terjadi selain demo rusuh? Tidak ada kerja bakti bersama katanya. Benar? Tidak ada pedoman. Iya benar anak-anak. Jadi Pancasila itu seperti kompas. Ya, jadi Pancasila itu mengarahkan kita pada kehidupan yang benar. Ya, baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Senang? Terima kasih banyak untuk antusias belajarnya hari ini. Semoga tidak hanya kita ingat dalam pikiran kita, tetapi juga kita amalkan dalam keseharian kita. Oke, jika kalian paham dan pembelajaran kali ini menyenangkan, kalian boleh mengangkat emot ini. Namun jika kalian masih kebingungan, kalian boleh mengangkat emot ini ya. Ustazah akan hitung 3, baru kalian bisa mengangkat emotnya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah semua? Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa kembali agar ilmu yang kita belajar ini dapat bermanfaat dan tertanam dalam hati kita. Untuk yang ingin beras, saya menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini anak-anak bisa dibereskan terlebih dahulu. Bagi yang piket silakan dipiketi, kemudian bisa persiapan untuk sholat asar ya.